Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau coba kupas tuntas bagian awal ya, pengantar dari buku Qualitative Methods in Migration Studies. Judul lengkapnya A Critical Realist Perspective. Iya, ini karya Theodoros Iosifidis ya. Betul. Sumber kita ya langsung dari bab pengantarnya itu, buku terbitan 2011. Nah, misi kita sekarang pengen bener-bener paham gitu, apa sih tujuan utama buku ini? Kerangkanya gimana? Terus kenapa juga pendekatan yang dia tawarkan, realisme kritis itu, dianggap penting banget gitu buat studi migrasi? Oke. Nah, ini nih yang langsung menarik perhatian saya. Buku ini tuh dari awal udah pasang target, kayaknya cukup ambisius ya. Mau nawarin alternatif, namanya pendekatan realis kritis. Realis kritis. Ya, gampangnya gini. Ini tuh cara pandang yang percaya kalau ada realitas sosial, kayak struktur atau mekanisme gitu, yang beneran ada, objektif, meskipun kadang nggak langsung kelihatan. Nah, pendekatan ini diajuin buat nantang dua kubu lah ya, yang sering banget dominan di studi migrasi kualitatif. Yang pertama empirisme, ini yang cenderung fokusnya ke data yang kelihatan aja, yang bisa diukur. Terus yang kedua relativisme, ini yang seringnya lihat semua itu cuma interpretasi subjektif aja. Oke, paham. Nah, kata pengantar buku ini, banyak riset migrasi kualitatif itu kayaknya kejebak di relativisme gitu. Jadi akibatnya gagal deh jelasin hubungan yang rumit antara struktur sosial yang lebih gede, terus budaya, sama kemampuan bertindak individu atau kelompok. Itu yang kita sebut agensi. Betul sekali. Dan ini jadi pertanyaan penting kan, kenapa sih alternatif ini, si realisme kritis ini, diperlukan banget? Iya, kenapa ya? Nah, pengantar buku ini ngejelasin kalau fenomena migrasi itu sendiri, wah itu luar biasa kompleks dan banyak banget dimensinya. Jadi kalau kita cuma ngandelin data yang kelihatan mata aja, kayak kata empirisme tadi, ya kita bisa kehilangan kedalaman cerita, konteks manusianya gitu. Oke. Tapi sebaliknya, kalau cuma fokus ke interpretasi subjektif ala relativisme, kita bisa aja jadi abai gitu sama adanya struktur ekonomi, politik, sosial yang ya itu beneran ada dan punya kuasa buat ngebentuk pilihan dan nasib migran. Gitu loh, terlepas dari gimana si individu ngelihatnya. Jadi bukan cuma soal persepsi ya, tapi ada struktur nyata di baliknya. Persis, makanya realisme kritis ini diusulkan bukan sekedar jalan tengah ya, tapi lebih kayak cara untuk mencapai daya penjelasan yang lebih utuh, lebih mendalam gitu terhadap realitas migrasi yang emang rumit itu. Jadi mengakui peran struktur yang nyata, tapi juga agensi individunya. Oke. Nah, buat ngebangun argumennya ini, buku ini kan ada 5 bab ya. Pengantarnya ini bab 1, isinya ringkas saja. Iya. Terus, fondasi pentingnya itu ditaruh di bab 2. Ini kayak tur keliling yang luas banget gitu. Mulai dari rangkuman sejarah migrasi, fokusnya Eropa sama Amerika Utara abad ke-20, terus masuk ke bedah teori-teori utama. Teorinya apa aja tuh? Wah, macam-macam. Dari level mikroindividu, terus strukturalis, yang makro, ada transnasionalisme, modal sosial, sampai upaya buat nyatuin semuanya. Lengkap ya? Nggak cuma itu. Bab 2 juga bahas lanskap epistemologi sama metodologi yang lebih luas lagi. Kayak perdebatan individualisme lawan holisme, kuantitatif lawan kualitatif, sampai tema-tema kunci dalam riset migrasi. Jadi intinya, bab 2 ini kayak nyiapin peta besarnya dulu lah ya. Peta fakta, teori, metode, sama tema. Baru nanti kita diajak fokus. Pemetaan di bab 2 ini krusial banget sih. Ini bukan cuma daftar teori atau sejarah biasa, tapi ini nunjukin kenapa penulisnya ngerasa perlu ada pendekatan baru. Oh gitu ya? Iya, seolah-olah penulisnya bilang, nih lihat, ini semua alat dan pemahaman yang kita punya sekarang, tapi buat masalah serumit migrasi, rasanya masih ada yang kurang, ada keterbatasan. Nah, kita butuh sesuatu yang bisa gali lebih dalam. Dan sesuatu itu, ya kerangka realis kritis ini. Tepat sekali. Nah, setelah fondasi kuat di bab 2, buku ini baru bawa kita masuk ke ruang praktiknya gitu ya, di bab 4. Nah, ini bagian pentingnya. Iya, bab 4 ini fokus banget ke metodologi riset sosial dalam kerangka realis. Khususnya, gimana sih cara nerapin riset migrasi kualitatif yang realis itu? Jadi ini ngomongin soal metode ngumpulin datanya gimana, desain risetnya kayak apa, strategi analisisnya, isu etika, validitas, bahkan kemungkinan gabungin sama metode lain, multimetode gitu. Oh, jadi praktis banget ya bab 4 ini? Betul.
Dan menurut pengantar nih, bab 4 ini bakal nunjukin, lengkap pakai contoh katanya, kenapa pendekatan kualitatif realis ini dianggap lebih produktif buat ngasilin penjelasan dibanding pendekatan interpretivis atau konstruksionis murni. Nah, terakhir, bab 5 itu ngerangkum semua argumennya dan negesin lagi relevansi pendekatan ini, baik secara ilmiah maupun sosial politik. Jadi, kalau kita perhatikan alurnya, ini logis banget ya. Anda diajak paham konteks luasnya dulu, masalahnya apa di bab 2, baru deh dikasih solusinya secara mendalam dan praktis di bab 4. Masuk akal. Ini penting supaya Anda nggak cuma tahu gimana caranya melakukan riset realis kritis, tapi juga paham kenapa pendekatan ini punya nilai tambah yang signifikan buat memahami migrasi. Gitu. Jadi, kesimpulannya nih ya buat Anda yang lagi dengerin, apa sih artinya semua ini? Inti pesan dari pengantar buku ini tuh kuat banget. Kalau kita mau bener-bener paham soal migrasi, gimana pilihan individu itu bisa bentrok atau malah sejalan sama tekanan struktural, gimana budaya ikut ngaruh, kita tuh butuh lensa analisis yang beda. Iya, nggak cukup pakai kacamata biasa ya. Betul. Buku ini tujuannya mau ngebekali Anda, entah sebagai pelajar, peneliti, atau mungkin cuma pemerhati isu migrasi aja, dengan kacamata realis kritis ini, buat metode kualitatif. Tujuannya bukan buat bilang cerita individu atau data struktur itu nggak penting, bukan. Tapi lebih ke gimana memahami keduanya itu saling terkait secara dinamis dalam sebuah realitas yang kompleks dan berlapis-lapis. Ini tentang lihat hubungan sebab akibat yang mungkin aja tersembunyi di balik permukaan. Ini menarik. Dan ini tentu saja ya, memunculkan satu pertanyaan buat refleksi Anda di rumah. Kalau memang pendekatan realis kritis ini, seperti yang dijanjikan di pengantar buku tadi, beneran bisa kasih pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme tersembunyi di balik fenomena migrasi. Iya. Nah, gimana dampaknya kalau cara pandang ini kita adopsi lebih luas lagi? Mungkinkah ini nggak cuma ngubah cara kita meneliti migrasi, tapi juga cara kita memandang para migran, cara kita merancang kebijakan, bahkan cara kita interaksi sehari-hari dengan kesadaran yang lebih baik tentang realitas kompleks yang mereka hadapi? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Iya, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Hari ini kita lanjut lagi nih, kita akan kupas tuntas bab 2 dari sumber yang Anda berikan. Judulnya Migrasi Kontemporer. Kayaknya bakal seru nih. Kita coba gali gimana sih pergerakan manusia itu berubah ya kan? Terutama sejak pertengahan abad ke-20. Betul. Dan sumber ini menjanjikan pembedahan yang cukup dalam ya. Iya, jadi misi kita kali ini menangkap intisari dari bab ini. Apa aja tren besarnya, terus gimana para ahli coba menjelaskannya, dan apa tantangan utamanya. Siap ya? Siap. Bab ini langsung nunjukin sih, migrasi zaman sekarang itu jauh lebih rumit dari sekedar orang pindah tempat tinggal. Ini nyambung banget sama perubahan ekonomi global, politik, bahkan cara kita ngelihat identitas itu sendiri. Oke. Dulu kan kita tahu ada model pekerja tamu ya, pasca Perang Dunia II. Contohnya di Eropa Barat itu mereka rekrut pekerja dari Eropa Selatan, Turki. Tujuannya jelas ya buat ngisi kekurangan tenaga kerja. Dan harapannya sih mereka pulang lagi gitu. Jerman Barat dulu terkenal tuh pakai sistem rotasi. Iya. Jadi ada periode tertentu terus ganti orang gitu ya? Betul. Nah, di sisi lain, ada juga arus migrasi dari bekas jajahan ke negara penjajahnya. Awalnya mungkin lebih bebas, tapi lama-lama dibatasi juga. Kadang ya ada isu rasisme juga di baliknya. Oke, jadi itu model-model awal. Tapi sumber ini kan bilang ada pergeseran besar ya setelah tahun 1974-an. Ada krisis ekonomi, restrukturisasi global. Apa persisnya yang berubah? Nah, itu dia. Jadi ekonomi global itu bergeser. Dari yang tadinya model produksi massal, Fordisme gitu, jadi ke sistem yang lebih fleksibel, lebih terfragmentasi. Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja juga ikut berubah drastis. Di negara-negara maju, terjadi semacam, polarisasi pasar kerja. Polarisasi? Maksudnya gimana tuh? Jadi, di satu sisi, butuh banget tenaga ahli yang high skilled. Tapi di sisi lain, permintaan buat pekerja non-formal yang mungkin keterampilannya lebih rendah, itu juga makin banyak. Misalnya di sektor jasa, perawatan lansia atau anak, atau pertanian. Ini nyambung ke globalisasi. Bagaimana produksi itu diatur lintas negara sekarang. Wah, menarik ya. Jadi kebutuhannya tetap ada, tapi jenis pekerjaannya jadi kayak terbelah dua gitu ya?
Terus gimana para ahli coba menjelaskan fenomena yang makin rumit ini? Sumber ini nyebut beberapa teori kan? Iya, banyak sudut pandang. Ada misalnya teori yang disebut strukturalis. Strukturalis? Itu gimana? Intinya, teori ini ngelihat migrasi itu bukan sekedar pilihan bebas individu, tapi lebih sebagai akibat dari ketimpangan ekonomi global. Negara pusat yang kaya dianggap secara struktural butuh tenaga kerja murah dari negara pinggiran yang lebih miskin untuk menjaga sistemnya tetap jalan. Kedengarannya agak deterministik ya. Kayak seolah-olah orang pindah itu ya cuma karena dorongan sistem besar aja, nggak punya pilihan atau agensi sendiri gitu. Tepat. Itu salah satu kritik utamanya. Makanya muncul perspektif lain. Contohnya, transnasionalisme. Transnasionalisme, oke. Nah, ini fokusnya beda. Lebih ke bagaimana para migran itu membangun dan menjaga hubungan, bisa keluarga, bisnis, sosial, yang melintasi batas negara. Jadi mereka tuh nggak putus hubungan sama negara asal, mereka kayak hidup dalam jaringan lintas negara gitu loh. Ini jelas menantang ide lama kalau migran itu harus berasimilasi total ke negara baru. Jadi ngelihat migran itu sebagai jembatan antar negara ya, bukan orang yang pindah terus hilang kontak gitu. Lalu ada juga konsep modal sosial yang disebut. Itu apa lagi? Modal sosial itu pada dasarnya melihat jaringan, kepercayaan, dan norma di antara komunitas migran itu sebagai sumber daya. Jaringan ini bisa bantu mereka cari kerja, tempat tinggal, atau dukungan lain. Tapi ya konsep ini juga ada batasnya. Kadang malah bisa menjebak orang dalam komunitas etnis tertentu aja, nggak membaur lebih luas. Oke. Jadi kita udah lihat ada kacamata sistem global dari strukturalis, terus ada fokus ke jaringan lintas batas di transnasionalisme, dan ada modal sosial. Lalu gimana cara menyatukan semua ini? Kan kayaknya beda-beda fokusnya. Nah, ada upaya sintesis. Misalnya teori sistem migrasi atau pendekatan ekonomi politik. Intinya sih, mereka coba menghubungkan level makrostruktur ekonomi global tadi dengan level mikro keputusan individu dan level meso, jaringan sosial. Tujuannya ya, biar dapat gambaran yang lebih utuh, gimana semua level ini saling terkait dan mempengaruhi arus migrasi secara keseluruhan. Nggak cuma lihat sepotong-sepotong. Jadi kalau kita tarik benang merah dari bab 2 ini, jelas banget ya kalau mau paham migrasi zaman sekarang, itu kita perlu pakai banyak kacamata. Nggak bisa cuma dari satu sisi aja. Perubahan ekonomi global pasca 74, globalisasi, pergeseran politik, semua itu membentuk ulang polanya secara signifikan. Betul sekali, dari yang tadinya kita mikir pekerja tamu yang diharapkan pulang, sekarang kita lihat ada komunitas transnasional yang hidupnya melintasi batas negara. Ada polarisasi pasar kerja yang terus butuh tenaga kerja migran di sektor-sektor tertentu. Teori-teori tadi, ya kayak strukturalisme atau modal sosial, itu membantu kita memahami sebagian kepingan puzzle-nya. Tapi tantangannya memang gimana merangkai gambaran besarnya secara utuh. Dan satu lagi nih, tantangan penting yang disorot sumber ini soal nasionalisme metodologis. Agak teknis ya kedengerannya, maksudnya apa tuh? Iya, itu maksudnya kecenderungan kita, para peneliti atau pengamat, untuk selalu melihat segala sesuatu dari kacamata negara bangsa. Jadi, fokusnya ke negara A atau negara B. Padahal migrasi itu kan justru fenomena yang melintasi batas negara itu sendiri. Kalau kita terlalu terpaku pada kacamata negara, kita bisa luput melihat dinamika yang sebenarnya terjadi lintas batas. Oh, jadi kita bisa kehilangan gambaran bagaimana migrasi itu sendiri ikut membentuk ulang masyarakat ya, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Persis, bagaimana hubungan antar negara itu dibentuk oleh migrasi, bagaimana identitas baru muncul, dan seterusnya. Itu bisa terlewat kalau kita terlalu nasionalis cara pandangnya. Ini semua membawa kita pada satu pemikiran penutup yang menurut saya cukup menohok dari sumber ini. Seberapa sering sih kita benar-benar mempertanyakan label-label kayak bangsa atau etnis yang sering banget kita pakai dalam diskusi soal migrasi? Iya, itu poin krusial. Sumber ini mengingatkan kita bahwa kategori-kategori ini tuh nggak netral. Justru sering banget dipakai secara ideologis. Bisa oleh negara, bisa oleh kelompok lain. Dipakai untuk apa? Ya untuk mengatur orang, melegitimasi kontrol, kadang juga untuk mengaburkan kepentingan ekonomi atau bahkan konflik kelas yang sebenarnya ada di baliknya. Jadi kategori itu sendiri punya kekuatan politis. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut mungkin ya. Betul.
sangat relevan untuk dipikirkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini di bab 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam bab 3 dari buku Theodoros Iosifidis. Bab ini fokus ke isu-isu teoritis dan epistemologis yang, penting banget ya dalam penelitian kualitatif. Khususnya soal argumen untuk realisme kritis. Pernah nggak sih Anda merasa pas lagi neliti isu sosial, kok kayak ada sesuatu gitu ya, yang lebih dalam, yang bekerja di belakang layar, tapi pembuktiannya itu susah? Nah, sumber kita kali ini, bab buku ini, menawarkan satu cara pandang nih buat menjawab tantangan semacam itu. Yuk kita telusuri bareng, kenapa realisme kritis ini dianggap relevan dan kuat. Langsung aja ya, apa sih sebetulnya gagasan utama dari realisme kritis ini? Oke, jadi intinya ya, realisme kritis atau kita singkat RK aja ya, itu berangkatnya dari ontologi. Maksudnya pandangan tentang apa sih hakikat realitas itu. Nah, bedanya RK ini dia bilang kalau realitas sosial itu ya ada aja di luar sana, independen, lepas dari kita tahu atau nggak tahu, sadar atau nggak sadar tentangnya. Ini yang disebut dimensi intransitif. Sementara pengetahuan kita, pemahaman kita, nah itu dimensi transitif. Yang ini selalu berusaha menangkap atau memahami si realitas intransitif tadi. Jadi ini beda loh sama pandangan yang mungkin bilang, oh realitas itu kan cuma ciptaan pikiran kita atau cuma konstruksi bahasa aja. RK nggak gitu. Oke. Jadi ada semacam dunia nyata gitu ya, di luar pemahaman kita yang eksis dengan sendirinya. Kedengarannya sih masuk akal ya. Tapi dampaknya apa nih buat peneliti kualitatif? Kan kita seringnya berurusan sama persepsi orang, interpretasi, makna subjektif gitu. Tapi tanpa harus menyangkal adanya struktur atau kondisi objektif. Itu dimensi intransitif yang ya membentuk pengalaman orang-orang itu. Malah lebih jauh lagi, RK ini melihat realitas itu berlapis atau stratified. Coba deh Anda bayangkan gunung es. Yang kelihatan di permukaan air itu lapisan empiris, pengalaman kita, apa yang bisa kita amati langsung. Oke. Puncak gunung esnya ya. Betul, terus garis airnya itu ibarat lapisan aktual. Peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi, entah kita amati atau enggak. Tapi kan bagian terbesar gunung es itu di bawah air kan? Nah itu dia lapisan real. Isinya itu struktur-struktur, mekanisme-mekanisme yang nggak kelihatan, tapi punya kekuatan buat menghasilkan peristiwa di lapisan aktual dan pengalaman di lapisan empiris. Wah, analogi gunung es ini ngebantu banget sih. Jadi penelitian kualitatif itu bisa dipakai buat nyelam lebih dalam ya, nggak cuma main di permukaan aja. Terus gimana soal hubungan sebab akibat? Kausalitas gitu. Ini kan sering jadi perdebatan ya. Apa iya ilmu sosial bisa jelasin sebab? Sering dianggap susah kan? Iya, tepat sekali. RK ini menolak pandangan positivis yang sempit soal kausalitas. Yang bilang kausalitas itu cuma soal keteraturan konstan. Kayak kalau A muncul, pasti B muncul. Nggak gitu. RK fokusnya ke mekanisme generatif. Istilahnya kayak mesin tersembunyi di balik fenomena. Jadi ada struktur atau proses yang punya kekuatan kausal, semacam potensi gitu, buat menghasilkan efek. Potensi ya, bukan kepastian. Betul, karena di dunia sosial ini kan kompleks ya, sistemnya terbuka. Jadi kekuatan kausal itu bekerjanya sebagai tendensi atau kecenderungan. Hasilnya nanti tergantung banyak faktor lain, kondisi-kondisi kontingen. Yang menarik lagi, RK juga mengakui loh, kalau alasan manusia, interpretasi manusia, itu juga bisa jadi penyebab tindakan. Ini kan penting banget buat ilmu sosial. Jadi membuka jalan buat penjelasan kausal yang lebih kaya, lebih mendalam, dalam riset kualitatif, nggak cuma deskripsi doang. Oke, ini menarik. Kalau gitu gimana posisi RK ini terhadap katakanlah pendekatan lain yang udah lebih dulu ada? Misalnya positivisme yang sangat kuantitatif itu, atau sebaliknya interpretivisme atau konstruksionisme yang fokus banget ke makna dan konstruksi sosial. RK ini cukup kritis ya ke keduanya. Ke positivisme, kritiknya itu soal ontologi datar tadi. Mereka kan cuma mengakui apa yang bisa diamati, diukur, jadi ya nggak bisa nangkap mekanisme di lapisan real yang tersembunyi itu. Pandangan kausalitasnya juga dianggap terlalu sempit buat sistem sosial yang kompleks dan terbuka. Oke, terus ke interpretivisme.
Nah, kalau ke interpretivisme atau konstruksionisme, meskipun RK mengakui kontribusi mereka dalam memahami makna ya, tapi kritiknya itu karena mereka cenderung menolak adanya realitas independen. RK menyebut ini epistemic fallacy, semacam kekeliruan logis gitu, menyamakan pengetahuan kita tentang sesuatu dengan sesuatu itu sendiri. Oh, jadi kayak bilang kalau kita nggak tahu atau nggak ngomongin sesuatu berarti itu nggak ada gitu ya? Iya, kira-kira gitu. Atau terlalu fokus ke wacana sampai mengabaikan struktur material atau kondisi objektif. Terus juga soal relativisme. Kalau semua dianggap cuma konstruksi, terus gimana kita bisa menilai satu penjelasan lebih baik dari yang lain? Kan jadi agak kontradiktif gitu. Jadi RK ini coba cari jalan tengah yang lebih kokoh ya, antara objektivisme ekstrim dan subjektivisme ekstrim. Bisa dibilang begitu, mencoba mengakui kompleksitasnya. Tapi bukannya mengakui adanya mekanisme tak terlihat ini juga ada risikonya ya? Maksudnya gimana peneliti bisa yakin kalau dia nggak sekedar mengarang cerita aja gitu tentang struktur-struktur tersembunyi ini? Jangan-jangan cuma spekulasi. Pertanyaan bagus, dan ini memang tantangannya. RK sendiri menekankan pentingnya retroduksi. Itu bukan deduksi atau induksi biasa. Retroduksi itu proses bergerak dari data empiris, hasil wawancara, observasi lapangan, analisis teks. Terus kita mengajukan hipotesis tentang mekanisme penyebab apa sih yang paling mungkin menjelaskan data itu. Jadi bukan spekulasi liar, tapi inferensi ke penjelasan terbaik berdasarkan bukti yang ada. Harus didukung argumen yang kuat. Inferensi ke penjelasan terbaik ya? Oke. Dan ini juga nyambung ke cara RK ngelihat dilema klasik soal struktur dan agensi tindakan manusia. Gimana hubungan keduanya? RK biasanya pakai pendekatan morfogenetik dari Margaret Archer. Intinya gini, struktur sosial atau budaya itu beda loh sama agensi atau tindakan manusia. Keduanya punya realitasnya sendiri, punya kekuatan kausalnya masing-masing. Jadi nggak bisa dilebur jadi satu? Gak bisa, Archer menyebutnya dualisme analitis. Kita harus membedakannya secara analitis untuk memahami interaksinya. Struktur dan budaya itu kan membentuk kondisi, bisa membatasi, bisa juga membuka peluang buat tindakan kita. Tapi tindakan kita, agensi, itu kemudian bisa mereproduksi struktur dan budaya yang udah ada atau malah mengubahnya. Jadi ada interaksi bolak-balik terus-menerus sepanjang waktu. Jadi bukan soal mana yang lebih penting ya, struktur atau agensi, tapi gimana keduanya saling memengaruhi gitu ya, menghindari reduksi lah istilahnya. Tepat, menghindari reduksi ke salah satu sisi, dan juga menghindari konflasi, yaitu menggabungkannya sampai nggak bisa dibedain lagi. Oke, paham. Nah, sekarang pertanyaan praktisnya nih. Bagaimana semua filsafat ini, ontologi berlapis, kausalitas mekanisme, struktur agensi, gimana itu semua mengubah cara kita melakukan riset kualitatif di lapangan? Apa bedanya? Atau analisis wacana kritis, itu nggak cuma dipakai buat memahami pengalaman subjektif orang atau sekedar mendeskripsikan situasi aja. Lebih dari itu, metode-metode ini jadi alat yang vital untuk menjelaskan fenomena sosial. Menjelaskan ya, bukan cuma memahami. Betul, jadi kita gali data kualitatif itu untuk cari petunjuk, cari bukti tentang mekanisme kausal apa yang bekerja di lapisan real tadi. Kita coba hubungkan cerita-cerita individu, pengalaman mikro, dengan gambaran struktur sosial yang lebih luas, yang makro. Jadi tujuannya jadi lebih ambisius, nggak cuma memahami, tapi juga menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi seperti itu, mengungkap mekanisme di baliknya. Baiklah, jadi kalau saya coba simpulkan ya, intinya realisme kritis ini kayak menawarkan semacam peta atau kerangka kerja filosofis gitu ya, buat para peneliti kualitatif. Peta yang di satu sisi mengakui adanya dunia nyata di luar sana, lengkap dengan struktur dan mekanismenya, tapi di sisi lain juga sangat menghargai bagaimana manusia memahami dunia itu dan bertindak di dalamnya. Dan yang penting, memungkinkan kita untuk mencari penjelasan yang mendalam, kausalitas, tentang mengapa fenomena sosial terjadi, tanpa terjebak di keterbatasan positivisme ataupun relativisme. Gitu ya? Persis seperti itu. Itu rangkuman yang bagus sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda, para pendengar, renungkan. Kalau kita terima gagasan bahwa ada struktur dan mekanisme nyata yang bekerja di balik layar isu-isu sosial kompleks, misalnya isu migrasi yang dibahas di buku ini, mekanisme yang eksis terlepas dari narasi atau cerita yang kita buat tentangnya. Nah, bagaimana pemahaman ini mengubah cara Anda menilai berita, opini, atau bahkan kebijakan publik yang Anda temui sehari-hari?
penjelasan permukaan apa saja yang sering kita dengar, dan mekanisme mendasar apa ya yang mungkin sering terlewatkan atau sengaja disembunyikan di balik penjelasan-penjelasan itu mungkin jadi bahan refleksi yang menarik. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal gali lebih dalam. Satu sumber spesifik nih. Anda kan sudah berbagi bab 4 dari buku Theodoros Iosifidis, judulnya soal realisme kritis, metodologi riset sosial, dan spesifiknya lagi penelitian migrasi kualitatif. Nah, misi kita kali ini, kita coba bongkar bareng-bareng gimana sih pendekatan realisme kritis ini bisa mengubah cara Anda mungkin memandang dan melakukan riset kualitatif, apalagi untuk isu sekompleks migrasi kan. Kenapa ini penting? Soalnya pendekatan ini tuh kayaknya menjanjikan pemahaman yang lebih mendalam gitu, melampaui sekedar deskripsi. Yuk kita bedah. Memang fokusnya ke sana. Gimana realisme kritis ini nawarin semacam alternatif ya. Alternatif dari katakanlah empirisme yang seringnya diasosiasikan sama metode kuantitatif, tapi juga alternatif dari relativisme. Relativisme ini kan sering jadi dasar riset kualitatif yang interpretif atau konstruksionis gitu. Nah, realisme kritis ini fokusnya pada potensi penjelasan, explanatory power gitu. Gimana riset kualitatif bisa punya daya jelasin yang lebih kuat kalau landasannya realisme. Menarik. Jadi apa sih yang bikin riset kualitatif realis ini beda banget gitu dibandingkan katakanlah interpretivisme atau konstruksionisme sosial yang mungkin lebih akrab ya di telinga Anda yang biasa main di kualitatif? Oke, perbedaan paling mendasar itu ada di tujuannya sama asumsi ontologisnya, cara pandang soal realitas gitu. Interpretativisme atau konstruksionisme itu kan jago banget ya buat memahami makna subjektif. Atau gimana realitas itu dibangun secara sosial. Tapi mereka seringkali agak skeptis gitu. Ada nggak sih realitas di luar interpretasi atau wacana kita? Nah, realisme kritis justru startnya beda. Dia menerima kalau ada realitas. Termasuk struktur sosial ya. Dan realitas ini independen dari pikiran kita. Dia punya kekuatan kausal sendiri. Beneran bisa ngaruh ke hidup kita. Oh, jadi ada sesuatu yang nyata di luar sana yang mempengaruhi kita gitu ya? Betul. Makanya riset kualitatif realis itu nggak cukup cuma paham gimana orang memaknai pengalaman migrasinya, tapi juga nanya, kenapa sih fenomena migrasi ini kok jalannya begini? Jadi ini soal mengidentifikasi apa yang disebut mekanisme generatif. Mekanisme generatif apa tuh? Anggap aja kayak mesin tersembunyi atau aturan main yang nggak kelihatan, yang menghasilkan pola-pola atau kejadian yang kita amati. Cara nyarinya itu pakai penalaran retroduksi. Retroduksi? Iya, kayak pekerja detektif gitu. Kita kerja mundur dari petunjuk, apa yang kita lihat atau dengar, terus kita coba rekonstruksi kemungkinan penyebabnya. Mekanisme tersembunyi itu tadi, ini jelas lebih dari sekedar deskripsi pengalaman kan? Wah, iya. Jadi bukan cuma dengerin cerita orang, tapi kita coba bongkar kenapa ceritanya bisa kayak gitu, Gi ya? Jadi ini mirip konsepnya Sayer soal penelitian intensif itu ya, yang fokusnya ke mekanisme kausal di kasus tertentu, bukan nyari pola umum di banyak kasus. Persis, itu dia koneksinya. Oke. Lalu gimana prinsip ini diterjemahin ke metode yang ya konkret gitu? Misalnya wawancara mendalam atau etnografi. Gimana tuh prakteknya? Oke, kita ambil contoh wawancara mendalam ya. Buat peneliti realis, cerita atau narasi migran, katakanlah seperti di studi Lausanne tentang migran Ekuador yang Anda baca itu. Nah, narasi itu bukan cuma jendela ke subjektivitas atau perasaan mereka aja. Narasi itu jadi semacam bukti atau petunjuk yang nunjuk realitas di luar wawancara itu sendiri. Maksudnya bukti gimana tuh? Ya, bukti yang mengarah ke misalnya kontradiksi dalam proses modernisasi di negara asal mereka. Atau gimana relasi gender dan kelas secara nyata membentuk bahkan mungkin membatasi pengalaman dan pilihan mereka. Jadi data wawancara itu dipakai untuk menjelaskan kondisi itu, bukan cuma memahami perasaan si migran. Tapi kan narasi itu subjektif banget ya. Gimana kita bisa yakin itu nunjuk ke realitas di luar sana, bukan cuma sekedar persepsi orang itu aja? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Realisme kritis itu nggak menyangkal subjektivitas loh. Justru dia melihat gimana sih subjektivitas itu dibentuk oleh kondisi objektif. Dan juga bereaksi terhadap kondisi itu. Jadi, peneliti realis itu cari pola dalam narasi. Atau mungkin inkonsistensi. Atau hal-hal yang nggak terucap tapi tersirat. Terus dia hubungkan itu dengan data lain.
Mungkin data statistik, data kebijakan, sejarah lokal gitu. Untuk bangun argumen soal mekanisme apa sih yang lagi bekerja di situ? Oke. Jadi dikaitkan dengan konteks yang lebih luas ya. Betul. Sama juga dengan etnografi atau observasi partisipan. Studi Salsinger tentang kooperasi pekerja domestik migran itu contoh bagus. Pengamatan mendalam di lapangan itu bisa mengungkap interaksi antara konteks struktural, misalnya pasar kerja yang terkotak-kotak berdasarkan ras atau gender, dengan tindakan agensi. Agensi itu maksudnya, gimana para migran ini secara kolektif bikin strategi buat bertahan atau melawan kondisi itu. Jadi, etnografi realis tujuannya memahami sekaligus menjelaskan hubungan tarik-menarik antara struktur dan agensi ini. Oke, paham. Jadi kayaknya ada beberapa prinsip kunci ya yang jadi pegangan peneliti kualitatif realis ini. Iya, ada beberapa. Pertama, dan ini penting banget, ontologi itu penting. Ontologi, cara kita memandang realitas tadi ya. Betul. Cara kita lihat realitas misalnya sebagai sesuatu yang berlapis. Ada level empiris yang kelihatan mata, ada level aktual, tempat kejadian berlangsung, dan ada level real, tempat mekanisme kausal itu bekerja. Plus, realitas itu punya sifat emergen. Emergen, sifat baru yang muncul dari interaksi gitu. Tepat, kayak kesadaran muncul dari interaksi neuron di otak. Nah, pandangan ontologis ini ngaruh banget ke cara kita nanya dan cari jawaban dalam riset. Kedua, fokus pada keterkaitan antar level. Riset realis itu selalu berusaha nyambungin pengalaman dan tindakan individu atau kelompok level mikro atau meso dengan struktur sosial, budaya, ekonomi yang lebih luas level makro. Kayak studi Hedberg soal migrasi orang Swedia-Finlandia itu. Keputusan individu buat pindah ternyata nyambung banget sama status mereka sebagai minoritas dan struktur kesempatan kerja yang ada. Jadi nggak terisolasi ya pengalaman individu itu? Nggak bisa. Ketiga, dan ini krusial menurut saya, bergerak melampaui deskripsi, menuju penjelasan, dan bahkan kritik. Tujuannya bukan cuma motret situasi aja, tapi jelasin kenapa situasi itu bisa begitu, termasuk kalau ada ketidaksetaraan atau masalah sosial. Nah, penjelasan ini bisa jadi dasar untuk kritik eksplanatori. Kritik eksplanatori, maksudnya? Kritik yang didasarkan pada penjelasan kita tentang mekanisme penyebab masalah itu. Jadi kritiknya nggak asal, tapi berbasis temuan riset tentang akar masalahnya. Wah, ini dalam ya. Lalu gimana soal isu validitas atau kebenaran temuan? Realisme punya pandangan khusus nggak soal ini? Kan sering jadi perdebatan tuh di kualitatif. Cari satu kebenaran absolut yang final gitu, bukan? Validitas di sini lebih diukur dari daya eksplanatorinya. Seberapa bagus sih penjelasan kita ini dalam menangkap mekanisme kausal yang relevan, yang beneran bekerja di dunia nyata. Dan juga kecukupan praktis. Penjelasan kita cukup nggak untuk memahami atau bahkan mengintervensi masalah yang ada? Jadi ukurannya lebih ke seberapa bagus penjelasannya gitu ya? Iya, seberapa kokoh penjelasannya. Makanya strategi kayak triangulasi pakai berbagai metode, sumber data, atau bahkan teori, itu jadi penting banget. Tujuannya bukan buat nemu satu titik benar yang tunggal, tapi untuk bangun penjelasan kausal yang lebih kuat, lebih tahan uji. Kayak di studi Hen dan Bali soal praktik kesehatan imigran Korea itu, mereka pakai macam-macam data kan? Oke. Jelas banget sekarang. Bab 4 ini benar-benar nyajin argumen yang kuat ya, kenapa penelitian migrasi kualitatif itu sebaiknya nggak berhenti di permukaan aja. Pendekatan realisme kritis ini kayaknya nantang kita buat terus nanya kenapa, cari mekanisme di baliknya, dan nyambungin cerita-cerita individu dengan kekuatan struktural yang lebih gede. Betul sekali. Ini usaha ya, untuk bikin riset kualitatif itu punya, katakanlah, gigi penjelasan yang lebih tajam. Dan relevansi sosial politiknya juga lebih kuat. Tanpa harus jatuh jadi positivistik yang kaku, tapi juga nggak terjebak dalam relativisme yang mungkin kadang mentok di deskripsi aja. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda bayangkan sejenak kalau kita mulai pakai kacamata penjelasan kausal ala realisme kritis ini buat melihat narasi-narasi migrasi yang kita temui sehari-hari, entah di berita, di lingkungan kita. Kira-kira gimana ya pemahaman kita bisa berubah? Mungkin kita nggak cuma lihat kisah perjuangan individunya aja, tapi juga mulai bisa ngenalin mesin-mesin strukturan yang nggak kelihatan, yang mungkin sebenarnya ikut ngebentuk alur cerita mereka. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas lebih dalam materi yang Anda bagikan ya. Ini bab 5.
bagian kesimpulan dari buku Theodoros Iosifidis. Judulnya Qualitative Methods in Migration Studies, A Critical Realist Perspective. Betul, bab terakhir ini. Nah, misi kita kali ini adalah menggali inti argumen buku ini. Kenapa sih pendekatan realisme kritis dalam penelitian migrasi kualitatif itu dianggap penting? Penting secara ilmiah, tapi juga sosial politik. Langsung aja nih, apa yang bikin pendekatan ini krusial menurut bab ini? Oke, jadi intinya gini, pendekatan realisme kritis ini dia menawarkan cara pandang yang beda dari dua kubu besar yang biasanya ada. Empirisme yang fokus banget sama data yang kelihatan, yang bisa diamati langsung. Yang terukur gitu ya? Iya, yang terukur. Dan satu lagi, relativisme, yang seringnya melihat semua kebenaran itu ya relatif aja, tergantung siapa yang lihat atau hasil konstruksi sosial semata. Nah, realisme kritis ini mencoba ada bukan di tengah sih, tapi melampaui keduanya. Tujuannya itu bukan cuma mendeskripsikan fenomena migrasi, tapi benar-benar menjelaskan, mengerti akar penyebabnya, mekanisme yang mungkin nggak kelihatan di permukaan. Jadi gak cuma apa yang terjadi, tapi kenapanya ya? Persis. Dan juga menunjukkan relevansinya di dunia nyata. Jadi bukan cuma teori aja gitu. Oke. Jadi kayak mencari mesin tersembunyi di balik pengalaman para migran ya? Menarik. Bab ini pasti menguraikan lebih lanjut ya, gimana cara kerjanya. Tepat sekali. Yang ditekankan banget itu kemampuannya untuk menjembatani dua level analisis yang seringkali dipisah. Jadi ada pengalaman individu, itu kan level mikro ya. Pengalaman personal sehari-hari gitu. Iya, cerita orang per orang. Nah, itu dihubungkan dengan struktur dan mekanisme sosial yang lebih luas. Itu level makro. Hal-hal kayak ekonomi, kebijakan pemerintah, norma sosial. Oke. Nah, realisme kritis ini kayak jembatannya. Buku ini bilang, dengan menghubungkan mikro dan makro ini, kita bisa dapat pemahaman yang jauh lebih utuh, lebih kaya. Jadi pengalaman personal Anda itu nggak berdiri sendiri, tapi dibentuk oleh arus besar tadi. Dan mungkin juga bisa memengaruhi balik arus besar itu, ya, walaupun kecil. Bisa jadi. Ini membuat yang abstrak jadi terasa nyata, dan yang personal jadi punya dimensi sosial politik. Nah ini dia, bab ini kan ngasih contoh bagus banget buat menggambarkan jembatan ini. Studi Skambler itu tahun 2007. Betul. Studi Skambler soal stigma pekerja seks. Kasusnya migran dari Eropa Timur dan bekas Uni Soviet di London. Nah, studinya ini bukan cuma cerita gimana mereka merasa distigma secara pribadi aja. Disinilah realisme kritisnya bekerja. Skambler itu mengaitkan pengalaman stigma mereka ini dengan konteks sosial ekonomi yang lebih luas, yang dia sebut kapitalisme tak terorganisir. Kapitalisme tak terorganisir itu istilah yang, cukup provokatif ya. Maksudnya apa tuh dalam konteks ini? Agak teknis mungkin. Iya, mungkin sedikit. Tapi intinya itu merujuk ke kondisi ekonomi kita sekarang ini, pekerjaan cenderung lebih fleksibel, kontrak pendek, nggak pasti. Gig ekonomi gitu? Bisa dibilang begitu, tapi juga lebih luas. Terus konsumerisme kuat banget, identitas kita juga banyak dibentuk sama pasar, sama media. Nah, Skambler nunjukin gimana kondisi-kondisi struktural ini. Oke. Ditambah lagi relasi kuasa lain, misalnya kelas sosial, gender, etnisitas, semua ini berinteraksi. Dan interaksi inilah yang secara kausal, artinya secara sebab akibat, menciptakan dan membentuk pengalaman stigma yang dialami para pekerja seks migran tadi. Wow, jadi masalah yang kelihatan sangat individual soal perasaan di stigma, ternyata akarnya dalam banget ya di struktur masyarakat. Persis, itu inti dari pendekatan realis kritis ini. Mencari hubungan kausal antara struktur yang dalam dengan fenomena di permukaan. Jadi ini bukan sekedar korelasi ya, bukan cuma kebetulan terjadi bersamaan, tapi studi ini mencoba menunjukkan hubungan sebab akibat. Itu klaim yang kuat loh. Gimana realisme kritis bisa sampai ke kesimpulan kausal kayak gitu? Kuncinya ada di identifikasi mekanisme penyebab dan relasi struktural yang spesifik. Jadi penelitian model ini nggak cuma lihat pola aja. Nggak cuma lihat angka atau tren. Antar elemen struktural itu, misalnya logika cari untung dalam kapitalisme, atau logika patriarki dalam relasi gender, bagaimana itu secara aktif menghasilkan fenomena yang kita amati. Dalam kasus ini ya stigma tadi. Jadi berusaha menjelaskan logika di balik layar gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Ini melampaui deskripsi atau interpretasi subjektif aja. Dia mencoba menjelaskan mesin yang bikin sesuatu terjadi. Oke, saya mulai nangkap benang merahnya.
Kita udah lihat teorinya, contohnya juga udah. Sekarang, balik lagi ke pertanyaan awal kita. Terus kenapa ini penting? Apa implikasi praktisnya? Terutama kan, bab kesimpulan ini fokusnya ke relevansi sosial politik. Nah, implikasinya besar. Pertama, ada potensi yang namanya kritik eksplanatori. Maksudnya, dengan membongkar mekanisme tersembunyi ini, Mekanisme yang bikin ketidaksetaraan atau penindasan terhadap migran terus ada. iya, betul. Dengan membongkar itu, penelitian ini bisa ngasih kritik yang sangat mendasar terhadap kondisi sosial yang ada. Kita jadi tahu kenapa sih masalah ini terjadi, nggak cuma tahu apa masalahnya. Jadi kritiknya lebih dalam. Oke. Dan kritik ini bisa mengarah kemana ujungnya? Nah, ini nyambung ke potensi kedua, emansipasi. Pemahaman yang dalam soal akar masalah ini bisa jadi dasar buat tindakan nyata, buat menantang struktur yang bermasalah tadi. Contohnya, Ya, balik ke studi Scambler tadi, kalau kita paham akar struktural dari stigma terhadap pekerja seks migran, kita bisa bantu merancang kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif. Kebijakan yang nggak cuma nyalahin individunya, tapi juga mencoba mengubah kondisi sosial ekonomi yang membentuk pengalaman mereka. jadi sasarannya nggak cuma orang per orang, tapi sistemnya juga ya? Betul sekali, makanya ini bukan sekedar penelitian buat menuhin jurnal akademis aja, tapi bisa punya dampak nyata buat keadilan sosial. Itu harapan besarnya. Jadi, kalau dirangkum nih, bab 5 ini intinya menegaskan bahwa penelitian migrasi kualitatif pakai kacamata realisme kritis itu sangat berharga ya, karena dia menawarkan penjelasan yang mendalam, kritis, dan relevan sosial, menghubungkan cerita individu dengan mesin sosial yang sering nggak kelihatan. Iya. Dengan tujuan akhirnya memahami mengapa untuk bisa mendorong perubahan. Wah, ini pendekatan yang cukup ambisius ya. Memang. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang nih buat direnungkan. Boleh? Apa tuh? Coba deh bayangin, gimana kalau Anda mulai pakai kacamata realis kritis ini buat melihat isu-isu sosial lain di sekitar Anda. Nggak harus migrasi. Kekuatan atau struktur tersembunyi apa mungkin di tempat kerja Anda, di komunitas, atau bahkan dalam kebijakan publik yang kelihatannya netral, yang mungkin selama ini nggak kita sadari, tapi sebenarnya sangat membentuk realitas yang kita alami sehari-hari. Mencari mekanisme di baliknya ya. Iya, apa ya yang akan berubah kalau kita mulai lebih sering bertanya, mengapa ini terjadi? Apa sih mekanisme yang bekerja di baliknya? Itu mungkin bisa membuka cara pandang baru.